metode atau syarat-syarat pemilihan judul dari beberapa ahli, tapi bukan itu yang akan saya bahas dalam video ini. Saya punya metode bagaimana pemilihan judul penelitian, pemilihan judul skripsi mungkin teman-teman Bapak Ibu yang sedang membuat tesis, supaya nanti dari judul ini kita mudah mengerjakannya. Kita mulai tuntunan pembuatan skripsi dari pemilihan judul tentunya ya. Jadi judul ini akan menentukan nanti bagaimana berjalannya penelitian kalian. Jangan sampai salah pilih judul. Karena banyak kasus nih mahasiswa salah pilih judul, akhirnya akibatnya skripsinya mandek. Bahkan kemungkinan terburuk ada banyak juga teman-teman mahasiswa yang tidak menyelesaikan skripsinya alias kuliahnya nggak selesai. Memang ada beberapa metode atau syarat-syarat pemilihan judul dari beberapa ahli penelitian yang menulis buku metode penelitian, baik itu kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Dari beberapa ahli itu dapat diambil kesimpulan atau kesamaan jadi syarat atau prinsip-prinsip untuk pemilihan atau penentuan judul penelitian itu. Para ahli sepakat, artinya sepakat ini ada keseragaman dari pendapat-pendapat mereka. Syarat yang pertama atau prinsip yang pertama adalah pilih judul penelitian kalian, baik ini skripsi, tesis, disertasi, maupun penelitian-penelitian lain, pilih yang topik atau judulnya itu paling mudah kita kerjakan. Maksud dari topik yang paling mudah kita kerjakan ini adalah terkait konsepnya atau teorinya paling kita pahami, lalu terkait perolehan data, yaitu topik mana yang datanya atau teorinya paling mudah kita dapatkan, ya, sumber-sumber referensi dan lain-lainnya, lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian paling mudah kita raih. Artinya bukan yang jauh-jauh, yang memang datanya memang sudah tersedia, bukan yang datanya tersembunyi yang harus kita butuh usaha banyak, usaha berat untuk mendapatkan datanya. Bukan itu ya. Jadi pilih judul atau topik yang paling mudah kita kerjakan terkait yang tadi ya. Lalu prinsip yang kedua menurut gabungan dari pendapat-pendapat para ahli adalah topik penelitian itu yang sedang viral atau yang sedang hangat atau yang sedang muncul sekarang, yang sedang banyak dibincangkan, diperbincangkan. Tentu saja terkait bidang ilmu masing-masing. Nah, apa saja topik-topik yang sedang hangat, sedang viral dibicarakan, gitu ya. Dan juga topik-topiknya relevan gitu. Nah, banyak kasus nih masalah judul yang sudah pasaran katanya, judul yang sudah itu aja katanya. Sebenarnya masalah pasaran atau tidak pasaran itu bukan itu maksudnya, tapi apakah topik ini masih relevan pada satu objek, pada satu lokasi tertentu. Jadi yang pasaran di satu daerah atau objek tertentu tidak berarti pasaran juga di daerah yang lain atau objek yang lain. Itu ya maksudnya ngerti. Nah, barulah prinsip-prinsip yang ketiga itu terkait judul itu harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele, dan lain-lain. Tapi bukan itu yang akan saya bahas dalam video ini. Saya punya metode bagaimana pemilihan judul penelitian, pemilihan judul skripsi mungkin teman-teman Bapak Ibu yang sedang membuat tesis. Jadi bagaimana menentukan memilih judul penelitian supaya nanti dari judul ini kita mudah mengerjakannya. Khususnya baik di latar belakang, teori-teorinya, dan desain penelitian di bab 3-nya. Jadi metode yang saya rekomendasikan adalah teman-teman pilih dulu target objek penelitian. Objek penelitian ini untuk yang skripsi bisa kalian ambil dari tempat magang, tempat KKN, atau tempat keluarga, tempat ayah, tempat ibu bekerja, tempat keluarga bekerja, perusahaan sendiri, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman yang jurusan mungkin kedokteran, farmasi, atau saintek yang lainnya, mungkin tentukan dulu target proyeknya nih, mau buat apa proyeknya ini. Oke, misalnya contohnya ini saya ambil dari lokasi KKN saya, misalnya KKN di Desa Sukamaju. Nah, atau saya ambil dari lokasi magang saya, misalnya saya magang di PT Indomakmur. Nah, gitu kan. Atau misalnya dari usaha di rumahan atau industri-industri apa yang ada di sekitar saya. Misalnya UMKM konveksi yang ada di dekat rumah misalnya gitu. Ya bisa ini dijadikan target objek penelitian. Atau teman-teman yang saintek tentukan proyek tertentu misalnya. Misalnya sekarang yang lagi viral adalah sabun kesehatan misalnya. Atau mau membuat alat pertanian dengan remote control. Nah, jadi ditentukan dulu nih targetnya. Bisa objek, bisa proyek tertentu. Lalu setelah ada target, objek penelitian ya, lokasi penelitian, lalu atau ada target proyek,
tentukan, coba kalian atau teman-teman ini pahami, dalami dari objek penelitian ini, dari proyek ini kira-kira ada permasalahan apa sih, ada isu apa sih terkait bidang ilmu kalian. Dibuat dulu konsep kasarnya ya, ditulis. Ini namanya proses identifikasi masalah. Jadi target objek penelitian atau satu proyek tertentu dirinci dulu nih kasarannya. Apa saja nih permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan ini bisa isu negatif, bisa isu positif. Ya, walaupun dalam penelitian memang lebih menarik itu kalau ada isu negatif. Di list aja dulu konsep kasarnya apa, diidentifikasi masalah. Misalnya lokasinya di UMKM konveksi nih. Nah, ada permasalahan apa nih? Ada isu-isu apa terkait UMKM konveksi? Misalnya satu, konveksi banyak yang bangkrut saat pandemi. Atau misalnya selanjutnya, konveksi menghadapi persaingan yang ketat misalnya. Lalu padahal kontribusi UMKM konveksi dalam perekonomian dan penyerapan tenaga kerja cukup besar. Bantuan-bantuan Pemda tidak tersalurkan dengan merata. Misalnya contohnya aja seperti ini. Atau contoh kedua, misalnya ambil proyek tentang alat pertanian dengan remote control. Misalnya kita buat dulu nih isu-isu apa sih yang terjadi. Misalnya minat pemuda saat ini sangat rendah untuk menjadi petani. Misalnya alat-alat pertanian banyak yang sudah usang, misalnya seperti itu. Sebenarnya banyak inovasi yang bisa dilakukan dalam bidang pertanian. Kontribusi bidang pertanian sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia. Nah, misalnya seperti itu isu-isunya, tentu saja bisa kalian kembangkan ya. Lalu setelah itu dari permasalahan yang tadi di objek penelitian itu, kalian pilih kira-kira dari permasalahan ini variabel atau konsep mana yang cocok dengan permasalahan-permasalahan ini. Barulah untuk yang kuantitatif bisa menentukan variabel X yang mana, variabel Y yang mana. Begitu juga dengan yang kualitatif bisa menentukan atau ingin melihat secara mendalam konsep yang mana yang ingin dipecahkan. Lalu misalnya berdasarkan isu-isu ini, kita bisa buat judul untuk kualitatif dulu nih. Berdasarkan permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang ada di atas, enak kita buat judulnya. Misalnya kalau untuk yang kualitatif, contoh saja analisis strategi bertahan UMKM konveksi. Misalnya lokasinya di Kabupaten Sleman, misalnya Yogyakarta. Nah, analisis strategi bertahan karena berdasarkan isu-isu ini. Lalu untuk yang kuantitatif, kita bisa menentukan variabel Y-nya berdasarkan permasalahan ini. Misalnya contohnya kekuatan bersaing dari UMKM, konveksi. Lalu variabel X-nya, variabel pengukurnya nih. Kata lainnya saja ya, kira-kira kekuatan bersaing UMKM ini dipengaruhi oleh apa saja? Misalnya dipengaruhi oleh modal. Lalu X2-nya dipengaruhi oleh persaingan. Ini kan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi judulnya bisa kita buat pengaruh modal dan persaingan terhadap kekuatan bersaing UMKM konveksi di Kabupaten Sleman. Contoh ya. Langkah ini nanti akan memudahkan kalian untuk membuat latar belakang skripsi atau proposalnya. Ini kalau saya ibaratkan kayak kita mau pergi ke dokter nih. Kita sudah tahu permasalahan kita, jadi kita tahu mau pergi ke dokter yang mana gitu. Jangan kita pergi ke dokter, tiba-tiba ditanya sama dokter, permasalahan Anda apa misalnya. Lah, saya nggak tahu Pak Dokter. Nah, itu kan akan menyulitkan kalian nanti membuat isi dalam skripsi, mungkin proposal dulu. Nah, tapi kalau kita sudah tahu permasalahannya, kita sudah tahu faktor-faktor apa yang menyebabkannya, jadi kita tahu kita akan pergi ke dokter yang mana gitu. Jadi saat ditanya sama dokter sakit apa, kita sudah tahu, sehingga nanti penyelesaiannya obatnya itu lebih gampang kita diberikan oleh dokter. Karena sudah tahu permasalahan di awal, jadi kalian tinggal memaparkan saja di latar belakang. Tentu saja kalau membuat latar belakang nanti di video selanjutnya ada komposisi, teknik dan strateginya ya. Nah, untuk pemilihan variabel atau konsep ini, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, memang dituntut penguasaan ilmu dari teman-teman. Jadi, bisa dipilih dari bidang ilmu, kira-kira dari materi perkuliahan selama ini, mana nih yang cocok materi perkuliahannya. Atau terkait bidang ilmunya teman-teman, kira-kira mana nih yang cocok. Ingat ya, prinsip yang kedua dalam pemilihan judul tadi, topik-topik yang viral,
topik-topik yang terbaru yang sedang hangat dibicarakan dan topik-topik yang relevan. Dan prinsip yang relevan itu atau yang topik-topik yang pasaran atau tidak pasaran itu tergantung objek penelitian. Jadi belum tentu pasaran di satu tempat, di satu objek tertentu, belum tentu pasaran di tempat yang lain atau objek yang lain. Untuk perbedaan judul kualitatif dan kuantitatif akan ada di video selanjutnya. Begitu juga dengan referensi-referensi judul-judul terbaru mana yang akan kita pilih nanti ada di video selanjutnya. Mungkin tahap 3 ini dicoba dulu, dilatih dulu ya penguasaan ilmu dari teman-teman.